Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, sekarang duduk. Oke, baik, terima kasih. Iya. Baik, apakah duduknya sudah merasa nyaman Mbak? Alhamdulillah sudah. Sebelum kita ke jadwal rupanya, kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Oke. Perkenalkan, saya Faza Salsabila, bisa dipanggil Bu Faza. Halo Mbaknya. Perkenalkan ya, Bu, saya Vera Amelia Putri, biasa dipanggil Vera. Baik Mbak Vera ya. Ya. Gimana Mbak Vera kabarnya hari ini? Untuk hari ini alhamdulillah sangat baik, Bu. Alhamdulillah sangat baik. Baik ya Mbak ya. Sebelum kesini tadi Mbak Vera dari mana atau langsung ke sini? Sebelum ke sini saya ada satu mata kuliah. Oh, Mbak Vera ini kuliah ya Mbak ya? Iya. Oke. Kuliah di mana Mbak? Saya kuliah di Universitas PGRI yang di Buana Surabaya itu. Oh, di situ yang di Menanggal atau di Nagelnya Mbak? Untuk saya di Naganya. Oh, di Nagel. Jurusan apa Mbak? Saya S1 bimbingan konseling, Bu. Oh, keren ya Mbak, bimbingan konseling juga. Lalu kesibukan Mbak Vera saat ini hanya kuliah saja atau? Saya selain kuliah itu di rumah ada kayak bimbingan belajar sama bimbingan ngaji gitu, Bu. Mengajar anak kecil ngaji, les gitu sih, Bu. Kalau selain kuliah. Jadi Mbak Vera ini juga mengajar ngaji, ngajar les gitu ya Mbak ya. Rumahnya Mbak Vera alamatnya di mana? Saya di Triorjo Gresik, Bu. Oh, setiap hari PP atau? Iya, saya PP soalnya tidak diboleh orang tua saya untuk ngekos. Oh, nggak boleh. Jadi tiap hari PP ya Mbak. Iya. Jauh? Lumayan jauh atau gimana perjalanannya? Lumayan jauh sih, Bu. Hampir 1 jam kalau macet. Kalau macet 1 jam malah, bisa lebih malah. Oh, lumayan ya Mbak ya. Iya, Capeknya. Capek PP-nya sih. Iya. Sebenarnya saya juga senang ya dengan kehadiran Mbak Vera hari ini ke sini. Kita kan juga sudah bicara banyak tentang diri Mbak Vera tadi. Dengan kedatangan Mbak Vera ke sini, apakah ada hal yang ingin Mbak Vera sampaikan kepada saya? Iya, Bu. Saya ada yang saya sampaikan. Soalnya kayak mengganggu pikiran saya gitu. Jadi Mbak Vera tujuannya ke sini untuk bercerita dan melakukan proses konseling. Nah, iya benar. Maaf sebelumnya, apakah Mbak Vera sudah pernah melakukan proses konseling Mbak? Baru pertama kali ini Bu melakukannya. Baru pertama kali ini ya. Saya izin menjelaskan terkait proses konseling terlebih dahulu ya Mbak ya. Jadi proses konseling yaitu proses bantuan di mana konselor membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi Mbak Vera juga perlu tahu bahwa konselor hanya menjembatani sebagai fasilitator saja. Untuk selesai atau tidaknya tergantung dari pihak konselinya, yaitu Mbak Vera. Apakah sudah paham Mbak? Cukup paham. Baik. Oh ya Mbak, dari tahap dan juga proses-proses konseling juga bisa nggak mungkin dilakukan dalam satu kali ya Mbak. Proses konseling biasanya dilakukan dalam 1 minggu, bisa 1 kali atau 2 kali. Apakah Mbak Vera bersedia? Bersedia. Untuk minggu ini mungkin saya free di hari Kamis dan Jumat. Apakah Mbak Vera bisa menyesuaikan jam saya? Saya lumayan free-nya di hari Jumat. Oke, untuk jamnya? Mungkin pukul 2. Oke, boleh selesai sholat Jumat itu ya. Ya. Oh ya Mbak, dalam proses konseling juga ada durasinya ya setiap pertemuan. Nah, biasanya itu ada yang 30 sampai 45 menit. Nah, untuk Mbak Vera ini bersedia yang di? Saya memilih yang 30 menit aja sih, Bu. Oke, jadi Mbak Vera menyetujui yang 30 menit saja ya Mbak ya. Oke, untuk proses konseling kita selanjutnya di hari Jumat pukul 2 ya Mbak, pukul 2 siang, durasinya 30 menit. Baik, Mbak Vera tadi kan memiliki permasalahan ya dan ingin menceritakan permasalahan Mbak Vera. Dan sekarang bisa Mbak Vera ceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Vera saat ini? Untuk saat ini saya ada problem kayak permasalahan dengan salah satu teman saya sih.
Oh jadi Mbak Vera ini memiliki permasalahan dengan temannya Mbak Vera. Ya. Dengan Mbak Vera merasa ada permasalahan dengan teman Mbak Vera, apakah yang saat ini Mbak Vera rasakan? Saya merasa jengkel, juga sakit hati sama teman saya ini tadi. Kayak omongannya sih Bu, yang saya ya. Lalu dengan Mbak Vera merasa jengkel, marah dengan temannya, sakit hati, itu berpengaruh nggak sama perilaku yang sedang Mbak Vera saat ini? Sangat berpengaruh Bu. Soalnya dengan saya sakit hati, dengan saya jengkel tadi sama teman saya, jadi saya itu menghindari interaksi dengan dia. Melihat kalau di sekeliling ada dia aja loh, saya itu langsung kayak ih apa sih kok orang itu lagi kesini kayak gitu. Jadi Mbak Vera ini lebih kayak nggak mau berinteraksi ya, hampir nggak sama sekali atau pernah sedikit-sedikit Mbak untuk berinteraksinya? Untuk berinteraksinya sedikit-sedikit sih, kayak kalau ada yang penting gitu aja. Kalau berbicara yang biasa-biasa formal gitu saya nggak pernah. Jadi saya rasa Mbak Vera ini sangat marah ya teman-teman Mbak Vera ya Iya. Mbak ya. Lalu respon teman Mbak Vera sendiri bagaimana Mbak? Saya menilai untuk respon teman saya ini kayak cuek-cuek aja sih Bu. Dia kayak bodo amat gitu loh Bu. Jadi teman Mbak Vera tidak merasakan punya salah gitu ya sama Mbak Vera ya Mbak ya. Saya pikirnya sih gitu. Gitu ya Mbak. Seperti itu Mbak. Kapan sih Mbak pertama kali Mbak Vera itu merasakan hal marah kepada teman Mbak Vera itu? Waktu saya masih mahasiswa baru Bu, waktu Maret technical meetingnya. Sejak saat itu saya jengkel sakit hati banget sama dia. Oh sejak mahasiswa baru itu Mbak Vera sudah merasa seperti itu ya Mbak ya dengan temannya. Lalu apakah ada kejadian spesifik sih Mbak hingga Mbak Vera ini sangat marah dengan teman Mbak Vera saat ini? Ada Bu, kejadiannya yaitu tadi waktu Maret technical meeting. Ya itu Bu, Bisa diceritakan secara jelas bisa detail ya Bu. Iya betul. Pada waktu itu saya kan pakai gamis. Sebelumnya saya kan nggak pernah tahu dunia luar itu bagaimana gitu ya Bu. Saya ke kampus Buana ini juga sendiri, tidak ada teman dari SMA juga. Dan saya kan menurut saya memakai pakaian gamis itu hal yang wajar. Tetapi anak itu tadi, teman saya itu tadi itu melihatnya itu kayak ih apa sih ini loh kuliah, kayak kamu itu loh kenapa kok pakai gamis, pakai celana lo pasti bisa lebih beroutfit gitu loh. Jadi saya saat itu kayak sakit hati sih Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Vera ini merasa marah sakit hati itu sejak Mbak Vera ini menjadi mahasiswa baru dan merasa kayak diejek dengan teman Mbak Vera ya Mbak ya, dengan dia mengatakan harus pakai baju ini gitu. Dengan Mbak Vera sendiri diejek temannya seperti itu, apa sih respon dari Mbak Vera sendiri? Untuk respon saya itu pada saat itu benar-benar sakit hati sih Bu. Di hati saya itu sangat sakit sekali, kayak jengkel banget, pengen marah. Tapi saya di situ kan posisi lagi kegiatan juga ya iya lagi kegiatan, terus teman dekat saya itu nggak masuk. Jadi kan posisi di situ kan saya sendiri, sedangkan dia kan sama circle-nya sih Bu. Pada waktu itu beberapa dari teman circle itu tadi menertawakan saya cuma bisa tersenyum, tapi saya sakit hati sampai detik ini. Lalu yang mengatakan Mbak Vera seperti itu hanya satu orang atau lebih Mbak? Hanya satu orang. Namun lainnya tertawa ya? Iya. Tertawakan Mbak Vera. Iya. Dengan Mbak Vera merasa ditertawakan tadi, Mbak Vera bagaimana responnya saat itu? Hanya diam saja? Saya saat itu ya benar diam saja. Cuma saya merasa kok gini sih loh. Padahal ini itu ciri khas aku gitu loh. Kenapa kok dikomentari sampai seperti itu gitu? Baik, jadi Mbak Vera itu kayak ini kan penampilanku, diriku sendiri. Kenapa sih kamu kayak gitu ya Mbak ya? Berarti sampai saat ini Mbak baik Mbak dari kejadian yang saat itu, apakah yang kamu pikirkan tentang
diri Mbak Vera ini ketika merasa ditertawakan dan diejek oleh teman Mbak Vera saat itu? Pada saat itu saya merasa kayak di sini gitu loh Bu. Soalnya kan di depan Dipermalukan ya Mbak ya. benar. Soalnya kan di depan orang banyak gitu. Kalau berdua saja sih saya mungkin bisa menerima gitu. Soalnya kan berdua di situ tuh ada hanya orang gitu loh. Jadi saya merasa kayak dipermalukan gitu dengan pakaian saya dan ciri khas saya. Jadi Mbak Vera itu merasa Mbak Vera ini dipermalukan dengan teman Mbak Vera saat itu ya Mbak, yang perasaannya ya Mbak. Iya. Lalu apakah ada kata-kata seperti harus dan selalu dalam diri Mbak Vera dengan setelah kejadian tersebut Mbak? Ada Bu. Saya jadi berpikir orang lain itu harus menghargai penampilan saya tuh. Kan setiap orang kan pasti ada ciri khasnya masing-masing. Jadi kan nggak bisa kayak ngejudge gitu loh Bu. Oke, Mbak Vera ini memiliki tipe yang harus dimengerti, harus itu dengan teman Mbak Vera saat itu. Baik, dengan Mbak Vera ini kan tadi memiliki hal yang harus dimengerti, mereka itu harus menghargai, mereka tidak perlu kayak memarahi Mbak Vera, Mbak Vera gitu. Lalu kenapa Mbak Vera ini harus marah saat teman Mbak Vera mengatakan seperti itu? Ya harus, bagi saya sih ya harus marah sih Bu. Soalnya kan ya itu tadi saya loh kesini kan sendiri gitu loh, nggak ada temannya. Saya itu tipe yang nggak bisa kalau nggak sama teman gitu awalnya. Cuma gara-gara kuliah di sini saya kan jadi terbiasa sendiri gitu kan. Terus kok dapet omongan kayak gitu, jadi kayak nggak nyaman gitu loh untuk saya sehari-harinya itu. Lalu apakah menurut Mbak Vera ini perkataan dari teman Mbak Vera itu benar bahwa Mbak Vera itu tidak cocok bajunya? Menurut saya tidak benar. Soalnya saya nyamannya kan pakai seperti ini. Ya udah saya pakai seperti ini. Saya nggak mau mengubah diri saya demi mengekspektasi orang lain gitu. Nah, Mbak Vera tadi kan merasa marah ya dengan temannya. Lalu apakah menurut Mbak Vera saat ini pakaian Mbak Vera tidak rapi? Menurut saya rapi sih Bu. Soalnya sebelum berangkat kuliah saya selalu menyetrikanya gitu. Lalu mengapa Mbak Vera masih merasa marah? Padahal mereka juga tidak ikut membiayai Mbak Vera. Mereka juga nggak ngasih makan Mbak Vera. Kenapa Mbak Vera selalu kayak memikirkan omongan mereka? Soalnya itu tadi omongan mereka itu nggak tahu tempat bagi saya. Kalau berdua saya bisa menerima, tapi pada saat itu anak itu ngomongnya itu langsung ceplos gitu. Soalnya saya kan nggak tahu karakternya itu memang begitu atau bagaimana gitu kan. Jadi kan saya nggak tahu, tetap nggak terima sama omongannya itu tadi. Lalu Mbak Vera tadi kan nggak terima ya Mbak. Menurut Mbak Vera, orang yang berpakaian sederhana seperti Mbak Vera ini itu pasti dipermalukan? Enggak sih Bu, ya tergantung dari orangnya yang melihatnya. Lalu Mbak Vera kan dipermalukan oleh temannya. Apakah teman Mbak Vera lebih baik penampilannya dari Mbak Vera? Menurut saya enggak, soalnya nggak cocok sama badannya. Lalu mengapa saat itu Mbak Vera tidak berargumen kepada dia? Kamu aja kayak gitu, kenapa memarahin saya? Saya lebih ke terlanjur sakit hati sih Bu. Soalnya saya nggak bisa nggak bisa melampiaskan emosi secara langsung gitu. Saya lebih memilih untuk memendamnya. Gitu. Lalu saat ini Mbak Vera hanya pasrah diam saja saat diejek, atau Mbak Vera tidak memiliki keinginan untuk melawan mereka? Nggak ada. Saya lebih ke diam aja, terus langsung menjauhi orang tersebut. Oke. Apakah sampai saat ini Mbak Vera tidak ingin seperti kayak mempermalukan dia kembali? Enggak sih Bu, saya terkadang itu lebih ketika mau mempermalukan orang lain, saya lebih memikirkan perasaan mereka. Lalu Mbak Vera bisa memikirkan perasaan mereka? Apakah mereka bisa memikirkan perasaan Mbak Vera? Ya enggak sih Bu, dia langsung ceplos gitu. Oke. Lalu dengan itu mengapa Mbak Vera itu nggak kayak
biasa, kenapa kok marahin saya gitu. Maksudnya tuh Mbak Vera lebih ke berargumen gitu. Enggak, saya waktu itu memilih nggak ada argumen. Soalnya menurut saya kayak nggak penting. Menurut saya kayak nggak penting, tapi berkepanjangan sampai saat ini sakit hatinya. Gitu. Lalu respon teman Mbak Vera sendiri bagaimana dengan Mbak Vera yang saat ini seperti ini? Untuk teman dekat saya menyuruh saya untuk mempermalukan dia, kayak membalas gitu loh. Iya. Itu respon dari teman saya. Kalau respon dari yang anaknya tadi, dia itu kayak seperti itu amat, terus kayak nggak peduli juga, gitu. Kalau respon saya tetap memilih diam sih. Mengapa? Tadi kan Mbak Vera juga merasa kayak marah, benci sama temannya itu ya Mbak ya. Mengapa Mbak Vera selalu memikirkan omongan mereka? Apakah mereka membeli Mbak Vera makan? Apakah mereka membiayai perkuliahan Mbak Vera? Sebenarnya ya Bu, mereka itu nggak terlalu penting sih bagi hidup saya, bagi untuk mencapai masa depan saya, bagi mencapai cita-cita saya gitu. Tapi kan untuk mencapai cita-cita tersebut pasti ada proses. Nah, prosesnya itu tadi ada anak seperti itu, jadi itu saya kayak langsung kayak belum menerima gitu. Tapi nyatanya Nggak penting kan ya Mbak ya? Iya. Kalau nggak penting, menurut saya juga nggak usah dipikirkan gitu ya Mbak ya. Terus kan dia juga nggak biayain Mbak Vera kuliah, dia juga tidak membiayai makan Mbak Vera seperti itu ya. Lalu dengan seperti itu, apa yang Mbak Vera pikirkan saat teman Mbak Vera mengatakan seperti itu? Dari yang Bu Fazia tadi katakan, mereka sih memang benar sih Bu, nggak terlalu penting dalam mencapai cita-cita saya. Jadi yang awalnya tadi saya jengkel dengan omongan mereka, jadi saya sekarang itu lebih ke kecewa, kesal aja sih Bu dengan omongan mereka. Soalnya kan ini sudah lama. Dulu waktu Orimaru itu semester 1 kalau nggak 2, sekarang kan saya sudah semester 5. Jadinya saya berpikir kayak, alah buat apa sih dipikir terus menerus. Soalnya kan setiap orang pasti ada kurang kelebihan kan. Oke, jadi Mbak Vera sekarang lebih merasa kayak kesel aja, sudah lebih turun ya perasaannya dari marah ke kesal ya Mbak ya. Lalu apakah Mbak Vera bisa mengubah sisi lebih positif lagi saat ini dengan peristiwa tersebut? Saya jadi dengan omongan fase tadi, saya jadi lebih berpikir positif aja sih Bu. Saya jadi kayak melalui setiap orang kan pasti punya ciri khas masing-masing, dan saya tidak terlalu mengharuskan orang lain untuk mengerti saya. Saya jadi lebih ke harus mencari sisi di mana saya itu kayak harus lebih bahagia dengan apa yang menjadi ciri khas saya. Oke, jadi Mbak Vera saat ini bisa ya Mbak untuk memfokuskan pada diri Mbak Vera saja, untuk positif, tidak memikirkan omongan orang lain yang juga tidak membiayai diri Mbak Vera. Apakah bisa Mbak? Diusahakan untuk bisa. Oke. Saya rasa Mbak Vera bisa ya Mbak ya, untuk mengusahakan lebih baik lagi, untuk tidak memikirkan yang hal yang tidak perlu Mbak Vera pikirkan saat ini. Menurut saya proses kita hari ini sudah cukup ya Mbak ya. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan kembali kepada saya? Untuk hal yang ditanyakan tidak ada, cuma saya ingin menyampaikan terima kasih Bu Fazia telah membantu saya agar berpikir lebih positif lagi gitu. Sama-sama. Apakah Mbak Vera sudah merasa lega saat ini? Cukup lega. Oke. Jangan lupa ya Mbak, untuk pertemuan kita selanjutnya di hari Jumat pukul 2 siang, dan durasinya 30 menit lagi ya Mbak ya. Oke. Jadi sekarang ini saya sudah waktunya mau ada mengajar bimbingan 12 juta, jadi saya pamit izin pulang terlebih dahulu. Apakah boleh? Ya, silakan Mbak. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih sudah